Pagi itu aku terbangun karena mimpi buruk mengenai gadis yang dikubur di halaman belakang Steve. Udara dingin membuat batuku kambuh, tapi aku memilih untuk membiarkannya saja. Sakitnya. Aku memperhatikan bekas kutukanku yang berkurang setelah membantu Michi dengan restorasinya. Aku hampir tidak percaya bekas kutukan ini berkurang. Tapi bisakah aku mempercayainya? Siapa sebenarnya Michi itu? Andai saja dulu aku tidak ikut permainan bodoh itu, aku tidak akan punya bekas kutukan bodoh ini. Sampai hari ini, aku masih merinding mengingat penampakan di hari itu. Sekolahku dikenal angker, terutama di kelas kami yang kadang terdengar suara-suara bisikan. Hari itu, aku ditantang teman-temanku untuk memanggil makhluk halus penunggu sekolah. Kami mencuri kepala monyet yang diawetkan di laboratorium biologi, dan mereka memintaku memulai ritual bodoh itu. Aku Putri memanggilmu. Jadi, apa-apaan ini tadi? Saat itulah sosok itu muncul di hadapanku. Kedua temanku berlari meninggalkanku sendirian. Aku terpaku karena rasa takutku. Kukira aku akan mati saat itu juga. Tapi kemudian hantu itu menghilang begitu saja. Aku selalu mengingat wajah yang mengerikan. Tapi kemudian hantu itu menghilang begitu saja. Aku selalu mengingat wajahnya yang menyerengai. Keesok harinya aku mulai menemukan urat-urat hitam di kulitku dan kesehatanku memburuk. Aku tidak berani menceritakan ini kepada siapapun. Tapi lebih mengerikan lagi, kedua temanku itu tidak pernah kembali ke sekolah. Aku dengar mereka tiba-tiba meninggal, tapi aku tidak pernah tahu detail kematian mereka. Ada yang bilang karena serangan jantung, tapi ada juga yang bilang mereka bunuh diri. Tapi aku tahu hantu itu penyebabnya. Setelah berita kematian mereka diketahui semua orang di sekolah, tidak ada yang mau berbicara padaku lagi. Bahkan para guru terkesan enggan menyebut namaku saat absensi. Ini pertama kalinya aku menemukan harapan untuk jadi normal lagi. Perpustakaan ini mungkin jawaban yang kucari. Aku melamun terlalu lama. Aku berlari secepat mungkin ke perpustakaan Michi, berharap aku tidak terlambat di pekerjaan baruku. Aku terlambat hampir setengah jam. Michi, maaf aku terlambat. Putri, saya kira Anda tidak akan datang. Maaf bila kemarin saya membuat Anda takut. Aku mengingat dengan jelas, tidak sekalipun aku menceritakan asal kutukan ini pada siapapun. Dan Michi tidak menebaknya, hanya dengan melihat sepintas, dia pasti mengetahui sesuatu yang lebih besar. Seharusnya aku yang minta maaf karena meragukanmu. Tidak masalah, saya sabar. Pendekatan saya cukup tidak biasa. Nah, mari kita ke ruang baca. Di mejaku sudah tersedia kue dan teh. Aku jadi merasa tidak enak pada Michi. Michi kemudian mengeluarkan map merah dan meletakkannya di depanku. Apa ini? Itu kontrak kerja Anda untuk memastikan kita menyelesaikan bagian dari perjanjian kita. Kontrak kerja ini cukup pendek. Hanya berisi larangan untuk keluar dari pekerjaan ini sebelum restorasi Will of Lilith Tunnel selesai. Selain itu, kompensasi dari perpustakaan adalah sejumlah uang dan kebebasan.
Tunggu, kebebasan? Maksudnya dari kutukan ini? Dia marah karena Anda tidak menyelesaikan upacara pemanggilan di hari itu. Saya bisa membantu Anda, itu bagian dari pekerjaan saya. Bagaimana kamu bisa tahu itu semua? Siapa kamu sebenarnya? Hahaha. Saya hanya pustakawan di sini. Sepertinya dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Mungkin lain kali kutanyakan lagi. Tanpa pikir panjang lagi, aku mendatangi kontrak itu. Michi menyimpan kontrak itu dan kembali dengan buku Twins of Lilith One. Dia membuka telapak tangannya dan memintaku untuk meletakkan